Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada seorang pun yang berhak disembah melainkan Allah. Tiada sekutu baginya segala kekuasaan dan baginya segala puji-pujian. Dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalan kami, amalan yang menjadi penutupnya. Jadikanlah sebaik-baik umur kami, umur yang ada di penghujungnya. Dan jadikanlah sebaik-baik hari kami, hari ketika kami berjumpa dan bertemu denganmu kelak. Ya Allah, janganlah Engkau tutup ajal kami, sehingga kami dapat bertaubat kepadamu, memohon pengampunan bagi dosa-dosa kami. Janganlah tutup ajal kami, Ya Allah, sehingga kami dapat mengucapkan dengan tulus ikhlas kalimah tauhid-Mu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita tentang kalimah tauhid. Dan minggu lepas kita telah mulakan kajian kita tentang syarat yang perlu dipenuhi oleh kita agar kalimah tauhid yang kita lafazkan, yakni la ilaha illallah, diakui dan diterima oleh Allah, yang seterusnya menjadi tiket kita untuk dimasukkan kita ke dalam surganya kekal abadi. Syarat pertama yang kita pelajari minggu lepas, yakni al-ilmu.
faham, mengerti, bukan sekadar makna kalimat tauhid, tapi juga tuntutannya. Apa akibat yang kita hadapi selepas kita mengucapkan, mengikrarkan kalimat tauhid? Ya, macam-macam tuntutannya. Kita tidak lagi bebas bergerak. Ini tadi tak ada suara. Kita tidak Apa yang salahnya? Dia tak cakap apa, dia cakap tak kan? Belum lagi. Mungkin dia sana aku. Oh, tu dia. kita tidak lagi bebas berbuat, melainkan segala perbuatan kita telah ditetapkan oleh Allah yang kita saksikan sebagai satu-satunya Tuhan kita yang berhak disembah. Yang berhak disembah. Itu satu di antara risiko, satu di antara akibat, konsekuensi daripada ucapan La ilaha illallah. Kena ada pengetahuan seperti itu. Sehingga tingkah laku, jalan kehidupan yang dilalui oleh orang yang telah bersyahadah tidak boleh sama dengan tingkah laku, perangai, pandangan hidup orang-orang yang belum mengucapkan kalimat syahadah. Saya ulangi. Tingkah laku, pandangan hidup, tujuan hidup orang yang telah mengucapkan kalimat syahadah berbeza dengan orang yang belum mengucapkannya. Kalau kita bekerja, apa tujuannya bagi kita yang bertauhid? Tidak boleh sama dengan tujuan bekerja, tujuan hidup bagi dengan mereka yang belum bertauhid. Tidak boleh sama. Dan seterusnya. Inilah yang disebutkan dengan ilmu. Nah, sekarang kita pelajari syarat yang kedua dalam nota itu, yakni al-yaqinu. Itu syarat yang kedua, al-yaqinu. Saya bacakan apa yang dalam nota itu sebelum kita uraikan sama. Yakin. Seseorang mukmin harus yakin dan tidak boleh sedikit pun merasa ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak dan wajib untuk disembah. Sehingga apa saja yang datang daripada Allah, sama ada ianya suruhan ataupun larangan, ianya benar belaka. Tidak boleh kita ragui kebenarannya apa yang datang daripada Allah. Kita wajib yakin semua keputusannya adalah adil. Yakin bahwa Allah yang kita telah ikrarkan, asyhadu alla ilaha illallah, perbuatannya adil, keputusannya adil, perintah dan larangannya benar adanya, adil. Sehingga begitu orang mengucapkan kalimah La ilallah, tidak boleh ada keraguan sikit pun tentang Allah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah. Sama ada meragui firman-Nya ke, meragui apa yang dikhabarkannya ke, meragui keadilannya ke, meragui kasih sayangnya ke, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak boleh ada. Yakin. Pertama, saya ingin sampaikan ayatnya. Tolong dilihat di dalam surah Al-Hujurat.
Coba lihat surah Al-Hujurat ayat 15. Surah Al-Hujurat ayat 15. Kita bacakan ayatnya dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Innama hanya senya al-mu'minun orang-orang yang beriman itu. Hanya saja yang dikatakan sebagai orang-orang yang beriman, yang sebenar-benar beriman itu ialah alladzina amanu. Yakni orang-orang yang beriman billahi dengan Allah wa rasulihi dan rasulnya. Nah, ini dia. Tumma lam yartabu. Itu dia. Kemudian mereka tidak ada keraguan sikit pun. Inilah yang dia yakin tuh. Hanya saja orang mukmin yang sebenar-benar mukmin itu ialah orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu. Lam yartabu. Tak ada keraguan sikit pun. Ragu terhadap apa? Terhadap apa yang Allah katakan, apa yang Allah beritakan, keadilan Allah, kebijaksanaan Allah, rahmat Allah, apa sajalah yang datang dari Allah, perintah dan larangannya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim bisabilillah. Kemudian keyakinan yang ada pada hatinya terhadap apa saja yang datang dari Allah, mereka wujudkan, mereka zahirkan, mereka tunjukkan, mereka ekspresikan. Melalui apa? Berjihad, bersungguh-sungguh mempertahankan, menyebarkan agama Allah bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta benda mereka, jiwa raga mereka fisabilillah. Artinya, jika Allah yang dia yakini sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib ia patuh itu menyuruhnya untuk melakukan suatu perbuatan, ia akan buat tanpa keraguan, tanpa mempersoalkan. Pikirannya dah faham ke, belum faham ke, ngerti ke, belum mengerti ke, jika itu perintah Allah, dia akan buat. Bukan tunggu faham dahulu perintah Allah, baru buat. Bukan. Allah suruh solat, ya solat sajalah. Walaupun belum faham, belum mengerti kenapa ya solat. Kalau tak solat, kenapa ya? Apa bezanya? Itu nanti dulu. Yang penting solat dahulu. Yang penting solat dahulu. Inilah maksud lam yartabu. Maknanya tidak ragu, bermaksudnya yakin, dan kemudian keyakinan itu ditunjukkan, diperlihatkan, dizahirkan melalui perbuatan nyata. Dalam ini Allah istilahkan berjihad dengan hartanya, dirinya di jalan Allah. Kalaulah dah seperti itu, ulaika orang-orang itu, hum mereka as-sadiqun, orang-orang mukmin yang jujur, yang benar. Nah, inilah yang la ilaha illallahnya akan menjadi tiket baginya
memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima abdun ghairu syakin fihima fayahjabu anil jannah. Kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Bila kalimat ini ada pada diri seorang hamba hingga ia berjumpa Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan sikit pun, yakin seyakin-yakinnya, maka tidak ada apapun yang dapat menghalangi orang itu daripada masuk surga. Tak ada sesuatu yang menghalangnya walaupun hanya istilahnya sehelai benang, tidak ada. Menunjukkan bahawa jalan ke surga, pintu ke surga terbuka seluas-luasnya bagi orang ini. Jadi orang yang mempunyai kalimah syahadah tanpa ada keraguan sikit pun. Nah, itu ayatnya. Yakin tu apa ya mas kalian? Nah ini kita kena setujui dulu apa definisi yakin yang dimaksudkan ni. Yakin yang melawan ragu ini. Yakin itu opposite ragu lah. Dalam pengertian agama, yakin itu maksudnya itqanul ilmi bintifaqi syakki was-syubhat wa huwa al-ilmul jazim alladhi la syakka fihi al-muaddi ila istiqrari qalbi wa tama'ninatihi intifa'un ilal amal. Yakin maksudnya yakni membenarkan sesuatu yang dapat menimbulkan rasa tenang dan tentram dalam hati, yang kemudian dapat menggerakkannya, mendorongnya untuk melakukan sesuatu perbuatan. Ada orang suruh kita, kalau orang tua suruh kita, nak tolong buat ini. Pertama kita benarkan suruhan orang tua tu. Orang tua tu pasti suruhannya benar. Baik belaka. Tidak mungkin orang tuaku menjerumuskan aku. Tanpa ada keraguan sikit pun akan kejujuran kebenaran orang tua tadi. Sehingga hati kita jadi tenang setenang-tenangnya. Menerima suruhan orang tua tadi. Tidak ada rasa terpaksa. Itu maksudnya. Hati menerima dengan lapang dada, tak ada rasa terpaksa sama sekali. Kemudian tergerak hati kita melakukan apa yang disuruh itu. Itu makna yakin. Allah berfirman kepada kita, katalah, Allah menyuruh kita buat ini. Pertama kita yakin bahawa perintah Allah ini pasti benar. Pasti memberikan faedah manfaat bagi kita. Tak ada keraguan sikit pun. Sehingga kita menerima perintah Allah tadi dengan lapang dada. Tanpa ada keraguan, tanpa bertanya, tanpa mempertikai. Lalu tergerak hati kita untuk melakukan apa yang kita dah terima itu. Penuh ketenangan. Rasa tentram. Bukan rasa terpaksa ya. Kalau orang buat apa yang Allah suruh, buat juga. Tahu itu sunnah Allah. Tapi dalam hati ada rasa terpaksa.
Rasa terpaksa, itu mana belum yakin. Karena mematuhi perintah Allah, masih ada unsur terpaksa. Sehingga jika katalah diberi pilihan pamannya, ini perintah aku, terpaksa kamu. Kamu nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Orang ni pasti pilih tak buat. Karena kalau buat pun rasa terpaksa. Dia lebih selesa tidak buat. Sedangkan orang yakin, dia lebih bahagia dengan melakukan suruhan dan tersiksa bila meninggalkan suruhan. Ia rasa bahagia apabila berjaya meninggalkan larangan dan tersiksa jiwanya apabila ia melanggar larangan. Kalau hati kita rasa begitu terhadap perintah Allah, maknanya kita sudah dianggap yakin akan kalimah la ilaha illallah. Jadi lagi sekali, ini kaitannya dengan hati, bukan kepala, bukan faham atau tak faham. Ini kaitannya dengan kecerdasan spiritual. Tidak berkaitan dengan kecerdasan intelektual, bukan. Ramai orang golongan-golongan intelektual. Banyak orang yang IQ-nya cerdas. Tapi belum tentu spiritualnya cerdas. Kecerdasan spiritualnya belum tentu secerdas kecerdasan intelektualnya. Sehingga buat apa yang suruh itu masih berat. Masih meragui, masih mendewakan kemauan dirinya. Walhal dia orang bijak. Dia orang pandai, pemikir, cendekiawan, sarjana, atau apalagi lah, ilmuwan. Tapi bila melakukan suruhan Allah masih ada rasa paksa. Meninggalkan larangan Allah masih ada unsur terpaksa. Salah satu tanda terpaksa itu begini jamaah sekalian. Kenapa awak buat apa yang suruh? Yalah, ini saya perintah Allah, buatlah. Yalah, kenapa awak buat? Yalah, kalau tak buat dosa. Kalau tak buat dosa. Sehingga kena buatlah. Jadi kalau itu buat bukan karena merasa perintah itu sebagai rahmat, tapi melakukan perintah sebagai bebanan. Itu mana kita belum yakin sepenuhnya. Bila kita masih merasakan perintah Allah ini, masih kita rasakan masih sebagai bebanan, belum kita merasakannya sebagai anugerah, nikmat, merasa bertuah Allah bersuruh kita buat ini, merasa beruntung Allah larang buat ini, tapi kita masih merasa punya bebanan. Maknanya kita belum sampai tingkat yakin terhadap la ilaha illallah. Saya contohkan. Dan ini mungkin kita melakukannya pernah atau sering atau selalu wa'iyadzubillah kena diusahakan. Contoh yang kita belum sampai peringkat yakin. Semua kita tahu solat 5 waktu itu wajib. Ya, semua tahu. Tak wajib, tak buat dosa. Betul. Kita jalan-jalan. Mungkin yalah ada masa jalan-jalan ke apalah, ke mana lah. Ya, window shopping ke tempat pameran ke, jualan murah ke, macam tu. Banyak di situ kedai-kedai, banyak di store-store jual barang-barang. Kita berjalan situ, jalan itu. Ada beli kadang tak, kadang hanya tengok saja. Semua kedai menarik. Menawarkan tawaran harga yang sangat menggiurkan. Walaupun tak beli, kita seronok melihatnya. Tiba-tiba, tak jalan, punya jalan, tak terasa sudah 1 jam lebih kita jalan. 1 jam lebih. Tengok jam, Allah, rupanya dah zuhur. Dah 2:30 rupanya ni. Dah dekat 3 ni. Kita belum sembahyang zuhur. Macam mana ya? Masih banyak kedai kita yang belum pergi. Banyak ni. Tapi dah macam, kita solat dulu lah.
Saya yakin waktu itu pasti kita terasa tak selesa nak terus berjalan-jalan karena kita belum sembahyang zuhur sementara sudah pukul 3 lebih. Kita pun macam mana ni ya? Kita kena solat dulu lah. Solat dulu. Terasa macam ada sesuatu yang menghalang kita untuk bergerak laju. Ada sesuatu yang menghalangi kita untuk terus berjalan, meneruskan tengok sana, tengok sini. Yang ni apa? Solat. Belum solat. Kita pun apa lagi lah. Carilah tempat sembahyang, bilik sembahyang. Dah terjumpa, solat zuhur. Wuduk, solat zuhur, 4 rakaat. Assalamualaikum, Assalamualaikum, habis. Lepas solat, macam mana? Dah pakai solat? Okey, kita dah solat. Okey, kita jalan terus. Jangan sekalian, bila dalam hati kita ada perbezaan, sebelum solat tadi rasa berat nak berjalan. Rasa bersalah kalau kita tu berjalan sebelum solat. Lepas kita solat, rasa ringan, macam dah bebas. Itu sebagai tanda bahawa solat perintah Allah kepada kita ni, kita belum menganggapnya sebagai nikmat, tapi kita masih merasakannya sebagai bebanan. So itu bila kita belum solat, rasa berat. Bila solat, lega, macam terlepas bebanan. Kalau itu yang pernah kita rasakan. Kalau itu yang selalu kita rasai. Itulah tanda-tanda yang kita sebenarnya, keyakinan kita belum maksimum terhadap kalimah la ilaha illallah. Allah kata, aku bagi kamu suruhan, aku bagi kamu ini untuk kepentingan kamu. Untuk manfaat kamu. Perintah dari aku ini adalah sebagian daripada nikmatku kepada kamu. Syukurilah, Allah kata. Tapi kita belum merasakan perintah dalam sebagai nikmat. Yang wajib kita syukuri, kadang-kadang kita masih merasakan ia sebagai bebanan. Nah, ini. Sehingga seakan-akan, ya Allah, apa banyak sangat kau perintahmu ya, wahai, kalaulah tak ada, kalaulah ini benda ini boleh, kan senang. Kalaulah ini tak boleh, senang ni, tak ada halang. Tiba-tiba kita tergerak hati, walaupun tidak secara terang-terangan, cuba nak mempertikaikan, cuba hendak tanya, ya Allah, pasal apa engkau buat? Maknanya kita belum sampai peringkat yakin yang sepenuhnya. Itu contoh kecil. Ini kaitan perasaan. Ya, mas sekalian. Baik. Saya ingin bagi contoh ya. Contoh orang yakin terhadap apa yang datang Allah karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dia sudah kata asyhadu alla ilaha illallah. Bahawa Allah sajalah yang dia yakini sebagai Tuhan yang bersembah, Tuhan patut yang diyakini dia maha adil, maha bijaksana. Apapun perintah dan larangannya tidak ada yang menzalimi kita, semua demi kepentingan kita. Kita wajib patuh kepadanya tanpa ada unsur terpaksa. Saya bagi satu contoh. Karena tadi keyakinan membenarkan sesuatu dan yang menimbulkan rasa tenang lalu tergerak hati untuk melakukannya. Baik. Tolong jamaah buka surah Al-Hadid. Surah 57 Al-Hadid. 57 kan 56 Al-Hadid. Lihat surah Al-Hadid ayat yang ke-11. Ya, surah 57. Ayat 11. Ini contoh nyata
Orang yang yakin. Yang la ilallah telah memenuhi syarat yakin. Ayat 11. Dah jumpa? Ya, minta tolong Tuan Haji Raihan, tolong bacakan ayat 11. InsyaAllah Ustaz. Iya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu walahu ajrun karim. Iya. Man Barakallahu. dalladhi, siapakah orang yang, Allah bertanya, siapakah orang yang yuqridu, memberi pinjaman, Allah kepada Allah, qardon, pinjaman, hasanan yang baik. Siapa saja orang yang memberi pinjaman pada Allah dengan pinjaman yang baik, apa kata Allah? Fayudha'ifahu lahu. Maka Allah akan menggandakannya pinjaman itu bagi orang itu. Maknanya Allah bersedia membayar balik apa yang orang itu pinjamkan kepada Allah dengan berganda-ganda. Bak kata orang, interestnya bukan 2-3% saja. Bukan 10%. Beratus-ratus, bahkan beribu-ribu persen. Kan dalam ayat yang lain, ibaratnya satu biji benih, tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai ada 100, digandakan 700. Hingga gandaan yang Allah saya maha mengetahui. Allah bayar tu berganda-ganda. Satu. Keduanya, walahu ajrun karim. Dan bagi orang itu, balasan yang mulia. Allah memberitahu kepada kita hambanya. Siapa sajalah di antara kamu yang mau memberikan pinjaman kepada aku, kata Allah, tapi pinjaman itu mesti pinjaman yang baik, maka aku akan balas, aku akan bayar balik pinjamannya itu berganda-ganda. Satu. Dan aku akan beri dia ganjaran yang baik, double. Baik. Tengok bahasa yang digunakan ya. Yuqridullah qardon. Qardon. Qaf, dot, qaf, ro, dot. Qardon. Itu sebenarnya bahasa orang putih pun sama tuh. Bahasa putihnya kredit. Bahasa putih kredit, bahasa Arabnya qard, qard sama tak? Qard, kredit. Apa sama lah tuh. Pinjam. Yang peliknya, Allah pula yang kata, hai manusia, siapa dia kamu yang mau beri pinjam pada aku? Wih, sini ke sungguh ya mas sekalian. Segala-gala yang ada pada diri kita ini, milik Allah, dan Allah berikan pada kita. Tanpa kita minta. Kesehatan, kita lahir dan bagi sehat. Jantung, tu anggota tubuh badan. Jantung berfungsi, oksigen, macam-macam. Bumi, langit dan isinya, hujan. Itu semua milik Allah dan Allah berikan pada kita. Umur, kesehatan. Tiba-tiba Allah kata, hai kamu, kalau kamu pinjamkan apa yang aku beri kepada aku. Kan pelik bunyi dia. Allah bagi kita percuma, Allah pula suruh kita pinjamkan kepadanya. Wah, kalau Allah ambil pun, kita tidak kehilangan apa-apa. Karena memang itu milik Allah. Tapi cara Allah membangkitkan keinginan. Cara Allah memberikan motivasi agar hambanya ini rajin menggunakan nikmat Allah di jalannya. Yukridullah. Kredit. Allah akan bayar balik berganda-ganda
dan Allah akan beri ganjaran yang mulia. Double. Baik. Ketika ayat ini turun, ya mas sekalian, tidak semua kemudian Nabi menyampaikan pada sahabatnya, tidak semua sahabat waktu itu mendengar langsung daripada Nabi. Ya kan sahabat berada di mana-mana. Di Madinah bukan di semua dekat Nabi, semua ada di masjid Nabi. Tak semua dengar. Hanya sahabat yang mendengar ini menyampaikan pada orang lain, pada jirannya, pada jiran. Begitulah seterusnya. Ketika ayat turun, ada seorang sahabat ini rajin. Dan memang itu yang diperintah oleh Nabi. Tiap kali turun ayat dan Nabi sampai pada mereka, hendaklah yang mendengar itu menyampaikan kepada mereka yang belum dengar. Jirannya ke kawan, gimana tolong sampai Nabi baru dapat ayat begini. Tiba-tiba ada seorang sahabat menyampaikan ini kepada sahabat yang duduk di tepian Madinah, pinggiran Madinah. Bukan dalam kota. Dia duduk di kebun tamar. Dia ada kebun tamar. Di situlah, di tepian kebun itulah rumahnya. Di situ buat rumah, di situ ada airnya, mata airnya. Jadi cukuplah. Tak ke mana-mana, senang. Situ rumahnya, situ tempat kerjanya. Namanya Abu Dahdah. Sahabat namanya Abu Dahdah. Sahabat beritahu Abu Dahdah, Rasul baru mendapat ayat daripada Allah, bunyi ayat itu, dibacalah ayat ini. Man dalladhi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lah walahu ajrun karim. Allah memberitahu siapa sajalah yang mau meminjamkan kepada aku, kata Allah, pinjam yang baik, aku akan balas dia, bayar balik dengan berganda-ganda, dan aku berikan dia ganjaran yang mulia. Abu Dahdah dengar tu terkejut. Betul? Betul. Rasul dapat wahyu macam tu? Iya, Abu Dahdah. Betul Allah memberi wahyu kepada Nabi seperti itu? Betul, Abu Dahdah. Abu Dahdah dah cukup gembira. Tanpa berfikir panjang, tanpa menunggu masa, dia terus tinggalkan kebunnya, rumahnya, istri dan anaknya ditinggalkan, terus pergi ke Madinah, ke bandar. Nak jumpa Rasulullah. Ini Abu Dahdah ni, seorang pekebun. Setelah jumpa Rasul, qara'abla fauran atas bikhagati pasa ala Rasulullah SAW qailan. Jumpa Rasul, lalu tanya pada Nabi. Ya Rasulullah, innallaha la yuridu minal qar. Ya Rasul, aku nak tahu kepastian lah daripada engkau, ya Rasul. Betulkah Allah maukan pinjaman daripada kita? Allah nak pinjaman daripada kita. Allah memberitahu pada kita semua siapa yang nak bagi loan pada Allah. Betul ke ya Rasul? Nabi kata, "Na'am ya Abu Dahdah." Ya. Betul Abu Dahdah. Allah nak tawarkan kepada kita semua siapa nak bagi pinjam pada Allah, Allah akan bayar balik berganda-ganda dan Allah akan bagi pahala yang mulia. Na'am. Setelah dapat kepastian daripada Rasul, Abu Dahdah kata, "Arini yadaka ya Rasulullah." Ya Rasulullah, tolong hulurkan kedua tanganmu. Ya Rasulullah, tunjukkan kedua tanganmu dan ulurkan kepada aku. Nabi pun ulurkan kedua tangannya. Fanawalahu Rasulullah SAW faqala. Lalu kedua tangan Nabi ini dipegang oleh Abu Dahdah. Dipegang. Nabi mula-mula tak tahu apa yang nak dilakukan oleh Abu Dahdah ini. Ini bukan Abu Bakar, Abu Dahdah. Bukan orang ke kota, orang tepian, pinggiran kota Madinah. Bukan peniaga, jutawan peniaga sebagai Abdurrahman bin Auf. Ia petani pekebun kecil.
Setelah dipegang kedua tangan Rasul, dia kata, fa inni qad a'radtu rabbi haiti. Ya Rasulullah, saksikan olehmu ya Rasul, terimalah olehmu ya Rasul, aku pinjamkan kebunku kepada Allah. Karena Allah kata siapa yang nak bagi pinjam, aku pinjamkan kebunku itu ya Rasulullah. Ya Rasul kepada Allah. Qala wa khaituhu lau fihi. Waktu itu jamaah, kebun Abu Dahdah ini, ya boleh tahanlah. Sudah ada pokok tamar, semuanya ada 600 pokok tamar. Banyak itu. Tak tahu lah berapa ekar itu. 600 pokok tamar. Luar juga lah. Itu aja. Itulah sumber penghidupan Sarah hidup selama ini. Wa ummu Dahdah fihi mayaluh. Di tengah kebun tamar ada 600 pokok itu. Disitulah istri dan anak-anaknya tinggal. Buat pondok. Nabi terima karena dia sudah serahkan pada Allah. Maknanya wakaf karena maksudnya. Serahkan balik pada Allah. Fisabilillah. Terpulang. Nabi nanti tidak gunakan apa dalam perjuangan Islam. Yang penting, yang pasti ia sudah diwakafkan, sudah milik Allah untuk kepentingan agama Allah. Karena itu saja yang ada. Nabi terima. Faja'a Abu Dahdah. Abu Dahdah pun seronok lalu balik. Pergi ke kebunnya. Nak menjumpai istrinya, Ummu Dahdah, dan anak-anaknya. Sampai rumah, fanada, ia panggil istrinya dan keluarganya. Ya Ummu Dahdah, wahai ibu Dahdah, mana wahai istriku. Qalat labbaik, istrinya labbaik. Ya aku datang Abu Dahdah, ada apa? Kau panggil-panggil ada apa? Abu Dahdah kata, ukhruji minal khaid. Faqad aqradtuhu rabbi. Hai Ummu Dahdah, keluarlah engkau dan semua keluarga kita, termasuk aku. Kita keluar daripada kebun ini, kita tinggalkan rumah dan kebun ini, kita pergi cari tempat lain. Tak tahu di mana, tapi kita pergi. Karena aku sudah pinjamkan kebun dan isinya ini kepada Allah. Dia sudah diwakafkan. Aku dah pinjamkan pada Allah karena Allah mencari pinjaman. Dan Allah akan bayar balik dengan berganda-ganda. Aku pinjamkan. Ummu Dahdah bukan kecewa. Ummu Dahdah bukan tak setuju. Bahkan Ibu Dahdah menyokong kuat. Benar Abu Dahdah. Engkau telah melakukan akad perniagaan yang menguntungkan. Wah, mereka tahu selepas itu nak tinggal mana tak tahu. Ya sudahlah. Kalau ngantuk tidur di mana-mana untuk masa depannya, boleh cari makan lagi. Karena ia sudah diserahkan kepada Allah. Pertanyaan saya, dari mana kekuatan Abu Dahdah ini dapat sehingga sanggup mewakafkan kebun satu-satunya di jalan Allah, dan selepas itu terpaksa ia cari tempat lain. Misalnya meneroka daripada kosong. Kekuatan ini datang daripada keyakinan. Bila Allah kata siapa nak pinjam pada aku akan bayar balik, ia yakin itu Allah yang berfirman, pasti betul. Lagi pula bila Allah kata nak kembalikan, pasti Allah mampu mengembalikannya. Pasti. Tidak bohong. Tidak ingkar janji. Sehingga hatinya tenang ketika menerima tawaran Allah ini dan tergerak hati untuk melakukannya. Allah suruh pinjamkan, dia pinjam. Itulah yakin namanya. Sikit pun tak ada keraguan, tak ada kekhawatiran, tak ada kecewa, tak ada apa. Dan saya sampai lagi sekali, Abu Dahdah bukan jutawan. Ia hanya pekebun kecil dan itulah satu-satunya
kebun taman yang ia miliki, yang selama ini menjadi sumber penghidupannya. Dengar sahabat memberitahu bahwa Nabi dapat ayat baru, isinya ini, tidak tunggu lama-lama. Rugi rasa-rasanya. Sebab Allah pasti tidak akan menyengsarakan, menjerumuskan hambanya. Allah sedang memberikan lowongan jalan keselamatan dan kebaikan yang lebih dahsyat. Ini Abu Dahdah. Subhanallah. Itulah contoh yakin. Jadi dia bukan, ya mas, kayak belum tentu semua orang yang kaya raya punya kekuatan seperti ini. Belum tentu orang yang cerdik pandai punya kekuatan seperti ini. Belum tentu orang yang punya segala-galanya mampu melakukan seperti ini. Oke lah, kalau orang punya harta nilainya 5 bilion ringgit, lalu berwakaf 5 juta, itu biasa. 5 juta. Berapa persen banding 5 bilion? Kecil lah. Tapi tengok, Abu Darda, itulah harta satu-satunya yang ia miliki itu. Terpaksa istri dan keluarganya diajak berpindah. Itu luar biasa. Luar biasa. Dan yang motivate dirinya untuk melakukan ini, saya ulangi sekali, bukan karena ia pandai, bukan karena dia kaya, bukan karena dia sudah punya tanah lain, bukan. Tapi semata-mata keyakinannya yang tidak ada keraguan sikit pun kepada apa yang Allah janjikan. Ini direkam dalam Al-Quran. Nama orangnya tak disebut, tapi ada peristiwa yang berkaitan dengan ayat ini. Itu contoh. Jadi berjihadnya dengan hartanya, mewujudkan, menzahirkan keyakinannya kepada Allah dengan hartanya. Tadi Allah kata, di dalam ayat yang kita pelajari tadi, yakni bukan sekadar berkorban dengan hartanya, tapi suruh juga berkorban dengan jiwanya. Dengan jiwanya. Agar bagi membuktikan keyakinannya. Baik. Sekarang contoh kedua. Kalau kita belum mampu menzahirkan keyakinan kita pada apa yang Allah firmankan dengan harta seperti mana dicontohkan oleh Abu Dahdah. Mari kita tunjukkan keyakinannya ini dengan beramal, mengorbankan perasaan. Mengorbankan ego. Ini sebenarnya tidak perlu modal. Mengorbankan perasaan, mengorbankan ego. Baik, mari kita lihat ayatnya. Sekarang lihat firman Allah dalam surah An-Nur. Surah An-Nur. Ayat 22. Surah An-Nur ayat 22. Surah yang ke-24. Ayat 22. Baik. Sila lagi sekali, Tuan Haji Raihan. Surah 24 ayat 22. Tolong bacakan lagi sekali. Saya Ustaz. Ya. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لك أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Iya. Barakallahu fikum. Artinya, wala ya'tali. Dan janganlah bersumpah. Bersumpah untuk tidak melakukan perbuatan. Itu mana la ya'tali. Katalah, demi Allah, saya tidak akan buat itu. Demi Allah, saya tak akan tolong awak. Demi Allah, saya tak akan pergi ke rumah awak. Itu namanya ilah. Jadi, walayak tali, Allah kata, jangan kamu sumpah ilah. Maknanya bersumpah untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Ulul fadli minkum. Orang yang mempunyai kurnia, kelebihan harta daripada kamu. Wassa'ah, dan kelapangan rezeki. Bersumpah ayyutu, untuk mereka tidak memberi bantuan. Ulil kurba, kepada kerabat. Wal masakina, dan kepada orang-orang miskin. Wal muhajirina fi sabilillah, dan memberi bantuan kepada orang-orang berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu, hendaklah mereka memaafkan. Wal yasfahu, dan hendaklah mereka berlapang dada. Ala tuhibbun, tidakkah kamu suka ayyaghfirallahu lakum, Allah mengampunkan bagi dosa kamu? Wallahu ghafurur rahim. Sedangkan Allah itu maha pengampun, lagi maha mengasihani. Baik, mari kita lihat. Jamaah sekalian, sebenarnya ini ayat yang kita pelajari, yakni tentang syarat sahnya kalimah syahadah, yakin. Sekaligus bila kita memenuhi syarat-syarat ini, ya, bukan sekadar syahadah kita diterima, bahkan lebih daripada itu, yakni bila syahadah diterima makna terbuka luas pintu surga. Jalan ke surga dilorongkan seluas-luasnya. Jadi kalau saya boleh katalah, jalan ke surga ni zaman sekarang kan senang tak senang, senanglah. Itulah maksudnya. Ya. Jalan menuju surga ni senang ke tak senang? Ya, senang tak senang, senanglah. Nabi jelaskan, Allah jelaskan. Dan ini peluang ini diberikan kepada semua manusia. Tapi kadang-kadang kenapa ya? Kadang-kadang jalan menuju surga itu yang dijelaskan jalan yang susah, sehingga ramai yang semacam putus asa. Sehingga ramai orang yang merasa tak punya harapan masuk surga. Kalau macam itu nampaknya susahnya lah. Macam mana kita ini? Rojaknya menjadi kurang. Yang ada hanya takut, takut dan takut. Betul. Kita mesti ada rasa takut kepada neraka. Ya. Tapi kita juga mesti punya harapan untuk masuk surga. Ya. Rojak dan khauf ini adalah seimbang. Ya.
Seimbang. Bahkan bila kita sedang dalam proses hendak mencari pengampunan Allah, rojak hendak lebih kuat daripada khaufnya. Apalagi Allah menawarkan surga, jalan ke surga jauh lebih dimudahkan oleh Allah daripada jalan ke neraka. Sehingga dalam bahasa mudah, cara Allah memberikan motivasi pada hambanya untuk jadi hamba yang baik itu, diberikan tabsyir dahulu. Berita-berita yang menggembirakan dahulu. Sesuai dengan sabda Nabi, basyiru wala tunaffiru. Bila kamu menyampaikan dakwah, gembirakan. Sampaikan lebih banyak berita yang menggembirakan orang yang kamu ajak. Jangan kamu sering kali menyampaikan madah dakwah dengan bahan-bahan yang membuat orang lari ketakutan. Bukan tak boleh, tapi yang itu dikurangi. Tawarkan, buka. Sehingga orang lagi seronok. Coba zaman kalau kita mendengar sarahan, kuliah di mana sajalah. Saya tak kata itu tak boleh, tapi dari segi ini bukan masalah boleh tak boleh ya. Ini masalah daripada kesan kepada kita, hati kita. Selama 1 jam kita mendengar sarahan yang isinya ya Allah susahnya masuk surga. Ini salah, ini dosa, neraka, sesat, neraka, sesat, neraka. Lalu ada keharapan ada kita itu masuk surga kalau begitu caranya. Apalagi orang yang jadi objek dakwah itu orang yang baru nak berjinak-jinak dengan Islam. Tiba-tiba kita sudah bagi amar neraka. Ingat, kalau kamu pergi neraka, kita sesat. Ya jangan dululah. Lembutkan jiwa mereka dahulu. Kalau mereka punya dosa yang banyak sekalipun, bagi tahu pada mereka. Betul, dosa kamu banyak. Tapi sebanyak dan sebesar manapun dosa kamu, selagi ajal belum menjemputmu, peluang kamu masih masuk surga masih terbuka luas. Beritahu seperti itu. Selagi ajal belum menjemputmu. Segelap apapun masa silammu, seburuk apapun masa silam kamu masih punya hak untuk punya masa depan yang lebih cerah. Akhirnya kan happy. Orang yang walaupun kotor happy. Oh ya rupanya aku ini masih ada harapan ya. Ini kadang-kadang jangankan yang banyak dosa. Kadang orang yang sesama muslim pun, yang sudah ibadah pun, kita sempitkan jalan ke surga. Ingat kamu, neraka kamu. Wah, ngeri sekali mendengar. Ngeri sekali. Saya tak kata itu, ini bukan masalah salah atau betul. Ya, disampaikan mungkin betul. Tapi mungkin, ya, adakan langkah-langkah mana agaknya afdoliyah. Keutamaan yang perlu apa agaknya kalau orang sunni. Nabi memberitahu pada umatnya secara terbuka. Basyiru wala tunaffiru. Nanti kalau kamu nak mengajak orang kepada agama Allah, basyiru, gembirakan mereka. Sampaikan agama-agama yang menggembirakan mereka. Ajak agama yang boleh menyelesaikan masalah mereka. Ajak agama yang memberikan harapan buat mereka. Mereka ada masalah, sampaikan. Agama Islam ini agama yang mampu memberikan jalan keluar. Jadi materi dakwah yang sifatnya solutif. Ini dahlah orang banyak masalah, bingung, sesat. Tiba-tiba aja agama kita sampaikan semua menakutkan. Ya larilah. Ini ayatnya. Jamaah sekalian, background ayat ini begini. Ayat ini diturunkan oleh Allah berkaitan dengan kisah Abu Bakar As-Siddiq dan
ahli keluarganya atau lebih tepat orang yang masih ada hubungan family dengannya, namanya Mistah. Namanya Mistah. Nah, Mistah bin Athathah. Ini laki. Abu Bakar ada orang yang ada hubungan family dengan Abu Bakar. Namanya Mistah bin Athathah. Kisahnya begini. Ketika orang munafik menfitnah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berzina dengan Sofwan. Jadi tuduhan zina kepada Aisyah ini luar biasa, merebak begitu pantas. Sudah viral lah waktu itu. Jadi viral. Puncanya orang munafik. Semua percaya. Jadi Aisyah macam tak punya apa-apa lah, tak punya pembela lah. Karena semua dah percaya. Ketika Aisyah Mukminin minta izin kepada Nabi untuk sementara balik ke rumah Abu Bakar, ayahnya. Mana tahu nanti ayahnya akan membela. Nabi pula izinkan. Sedihnya luar biasa Aisyah. Bila Nabi izinkan Aisyah untuk sementara balik ke rumah ayahnya, wah, maknanya dah. Siapa yang boleh diharap ni? Semua orang tuduh aku ni macam mana? Dan tuduhan itu sangat berat. Madinah macam dilandar petir, jemaah sekalian. Ya. Kerana bumi nampaknya sudah tidak ada yang simpati dengan Aisyah. Mendapat fitnah yang sangat keji ini, Allah istilahnya turun tangan. Allah turun tangan. Utuskan Jibril menyampaikan ayat dalam surah An-Nur, dalam banyak riwayat 10 ayat sekali turun, isinya pembelaan terhadap kes Aisyah radhiyallahu anha, membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. Sia gelaran Aisyah bertambah. Aisyah Ummul Mukminin As-Siddiqah binti As-Siddiq Habibatur Rasulillah Al-Mubarra'ah minas sama. Perempuan yang dibebaskan, yang disucikan dirinya dari tuduhan-tuduhan keji, dan pembelaan itu datang daripada langit. Masya Allah. Habis di bumi dah tak ada yang membela. Allah yang turun tangan. Ini istri Rasulullah. Ini anak kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun, aduh, sedih sekali waktu macam mana lah. Nak kata anaknya yang jadi isteri Nabi berzina, macam tak percaya. Tapi nak menafikan, semua orang kata begitu. Dah tersebar dan viral lah di Madinah. Lepas turun ayat ini, 10 ayat membersihkan nama Aisyah, barulah rupanya berita itu bohong. Tuduhan yang ditujukan pada Aisyah berzina itu bohong 100%. Aisyah suci, bersih. Allah yang bersihkan. Dikenal pastilah siapa dalang-dalang di sebalik semua ini. Ya, tentu orang munafik. Malangnya sahabat Nabi pun ada yang dengan sukarela menjadi jubirnya. Ini malangnya, jadi jubir. Jubir itu mana? Juru bicara. Juru bicara. Jadi penyambung lidah bagi fitnah ini. Pimpin sana. Iyalah Aisyah. Salah seorang daripada yang rajin menghibahkan berita palsu dan bohong ini, fitnah keji ini, sahabat Nabi yang benar, Mistah bin Athathah. Itu ceritanya. Orang mukmin sudah dikenakan had, disebat 40 kali. Ya, termasuk Mistah disebat. Karena ia salah. Menuduh orang lain qadzaf tanpa saksi. Salah. Sebat je sekalian 80 kali. Mistah pun kena sebat. Abu Bakar tahu salah seorang daripada yang rajin memviralkan itu Mistah.
Sedangkan Mistah ini pertama ada hubungan family dengan Abu Bakar. Ya. Di Makkah pindah ke Madinah. Ia muhajirin. Ya. Di Makkah cara hidupnya Abu Bakar yang menanggungnya karena dia miskin. Ya. Jadi Abu Bakar selama ini yang membantu kehidupannya. Tahu saja macam itulah perangai Mistah. Abu Bakar bersumpah depan Mistah. Hai Mistah, demi Allah, mulai hari ini aku tidak akan lagi memberi kamu bantuan sesen pun. Pandai-pandailah engkau hidup. Wah, selama ini pada Makkah ke Madinah, Abu Bakar sentiasa bantu Mistah ini. Ya, karena keluarganya, ada orang family, orang susah, miskin pula, hijrah. Tapi karena Abu Bakar ini kecewa aja. Dan kita boleh memahami lah. Nah, jika Abu Bakar mengambil tindakan seperti itu, kita fahamlah. Memang kecewa sungguh. Pasti kecewa. Ya. Sangat-sangat kecewa. Ketika Abu Bakar bersumpah, demi Allah, Mistah, aku tidak akan lagi beri kamu bantuan. Karena rupanya kamu termasuk orang yang menfitnah putri kesayanganku, istri Rasulullah. Saya ulangi, kalau kita ya nilai sebagai ya pemain, kita lah orang biasa, wajarlah tindakan Abu Bakar itu. Hadis Melayu mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Ibarat memberi makan kepada anjing yang melepaskan anjing yang tersepit. Tangan yang melepaskan tangan itu pula yang dia gigit. Kecewa. Selepas Abu Bakar bersumpah, Allah turunkan ayat ini, An-Nur 22. Seakan-akan ayat ini, kalaulah kita kata kita bahkan ditujukan langsung pada Abu Bakar, seakan-akan Allah berfirman begitu, Abu Bakar, seakan-akan Allah kata Abu Bakar, kamu ini orang yang kaya. Kamu aku berikan kekayaan yang banyak, kelapangan rezeki yang luas. Selama ini kamu bantu Mistah, bagus. Itu keluarga kamu, dia orang miskin, dia muhajirin. Tapi kenapa kamu tidak bersumpah dengan nama aku, dan kamu tidak akan teruskan bantuan kamu? Kan tolong orang miskin, tolong susah itu amal yang baik. Kenapa kamu bersumpah untuk menghentikannya? Adakah kamu kecewa? Kalau kamu kecewa, ialah kecewa. Tapi takkanlah hingga kamu menghentikan bantuan kamu. Sekarang begini Abu Bakar, seakan-akan Allah kata gitu. Aku nasihatkan kamu, maafkan saja perbuatan Mistah. Sudah, maafkan saja. Dia bukan orang yang jahat. Dia tersilap. Kan dia muhajirin. Dia bukan jahat, dia tersilap, maafkan sajalah. Belapang dada sajalah, Abu Bakar. Janganlah bawa hati, jangan ambil hati. Dan teruskan bantuan kamu pada Mistah. Teruskan. Kalau engkau teruskan bantuan kamu pada Mistah, walaupun dia pernah mengecewakan engkau Abu Bakar, aku akan ampunkan dosa-dosa kamu. Ini janji Allah. Kalau kamu boleh mengampunkan, memaafkan kesalahan Mistah, dan kamu teruskan bantuanmu pada Mistah, walaupun dia mengecewakan kamu, maknanya perbuatan jahat Mistah pada kamu, kamu balas dengan kebaikan. Kalau kamu boleh buat itu, Abu Bakar, aku akan ampunkan dosa-dosamu kepada aku. Jamaah sekalian, mendengar tawaran Allah ini, Abu Bakar tak pikir panjang. Mendengar bahwa Allah berjanji akan mengampunkan dosanya jika ia bersedia memaafkan Mistah dan membalas kejahatan Mistah dengan kebaikan, Abu Bakar terus batalkan sumpahnya. Ya, sumpahnya sah. Dibatalkan. Yakni, dia akan
sambung, teruskan bantuannya pada Mistah. Mana dilanggar sumpahnya. Dan karena dia melanggar sumpah, wajib membayar kifarat sumpah. Ya, wajib bayar kifarat sumpah. Pertama, ikut urutannya, memberikan seorang hamba. Kemudian, memberi makan, kalau tak ada, memberikan makan, minuman 10 orang miskin. Ringan sedikit. Kalau tak mampu, puasa 3 hari. Itu kifarah sumpah menurut Al-Quran. Memberikan hamba, kalau tak mampu, bagi makan pada fakir miskin 10 orang. Tak mampu, puasa 3 hari. Abu Bakar pilih yang berat. Untuk membayar kifarah sumpah, pilih yang berat. Cari hamba, dibelinya, tentulah dengan harga yang ditawarkan oleh yang punya hamba. Setelah dibelinya, kemudian dimerdekakannya. Itu Abu Bakar. Selepas itu, jumpa Mistah, dimaafkan kesalahan Mistah, dan diteruskan bantuannya. Seakan-akan tidak berlaku apa-apa. Dari mana Abu Bakar sanggup meredam kemarahannya? Sanggup membunuh egonya. Ini ego nih. Sanggup melawan egonya, menafikan egonya. Sebab kalau kita fikir tengok, apa untungnya kalau kita fikir secara logik, mungkin kita ada apa untungnya bagi Abu Bakar memaafkan Mistah yang jelas-jelas buat salah, berbuat baik pada Mistah yang jelas-jelas ia buat jahat pada Abu Bakar. Apa untuk Abu Bakar? Mistah lah yang untung, walaupun dia buat jahat masih dapat bantuan. Mistah mungkin untung kerana kesalahan dimaafkan, ya. Bantuan masih dapat, ya. Tapi Abu Bakar tidak, aku pun untung. Karena kalau aku mampu bersedia memaafkan Mistah, meneruskan bantuan padanya, dosaku kepada Allah, Allah berjanji akan mengampunkannya. Mendengar pengampunan Allah itu, Abu Bakar sanggup rela mengorbankan, termasuk dibuang jauh-jauh egonya. Dari mana kekuatan itu? Abu Bakar mampu melawan egonya karena keyakinannya terhadap janji Allah. Inilah namanya yakin. Allah yang kata kalau kamu maafkan, aku ampunkan dosamu. Pasti firman Allah betul. Pasti Allah tidak ingkar janji. Nah, keyakinan itulah yang membuat Abu Bakar sanggup melakukan perbuatan yang mungkin tidak semua orang mampu. Tidak semua orang. Itulah yang saya katakan. Jalan ke surga itu sebenarnya caranya macam-macam. Yang ada harta tadi kurban dengan harta. Waktu itu contohnya Abu Dadah. Abu Bakar memang punya harta banyak. Dia pun juga berkorban dengan buktinya. Membayar kifarah sumpah dengan yang paling mahal. Cari hamba. Kalau kita gunakan cara berfikir kebanyakan kita hari inilah. Mungkin begini, Allah. Pasal engkau lah Mistah, aku pula jadi susah. Aku pula yang terpaksa cari hamba. Aku pula beli hamba. Aku pula. Masya Allah. Dia sedikit pun tidak merasa rugi. Sebagai Abu Bakar betul. Karena apapun yang Allah suruh buat, seberat apapun, Abu Bakar bersedia melakukannya. Kerana balasan yang Allah janjikan sangat-sangat besar. Apa dia? Pengampunan bagi dosanya. Dan bila orang itu telah diampunkan dosanya, jumpa Allah tak ada dosa, maknanya macam mana nasibnya di akhirat? Bebas daripada neraka dan dipersilakan masuk surga. So, ganjaran Allah jauh lebih besar daripada sekadar mempertahankan ego. Ananiah. Itu contoh. Keyakinan itu hendaklah
Keyakinan yang boleh menimbulkan kekuatan, memberikan kekuatan untuk buat sesuatu yang orang lain mungkin tak mampu buat. Yang orang lain mungkin tak mampu buat. Dan itu tidak, Allahu Akbar, tidak mudah ya mas sekalian. Ini kaitannya dengan rasa. Okelah, Miftah tadi kan hidup pada zaman Nabi, murid Rasulullah. Ini Abu Bakar, yalah. Abu Bakar itu kan sahabat Nabi. Dari Makkah ke Madinah. Orang kaya. Tentulah mampu buat macam tu. Sekarang saya bagi contoh. Dia bukan Nabi. Dia bukan orang kaya. Betul dia istri Nabi. Tapi ya hidup bersama suaminya seorang Nabi hanya beberapa ketika saja. Kemudian pisah. Karena Allah suruh pisah tempat tinggalnya, bukan suruh ceraikan. Orang itu contohnya yakni Hajar alaihissalam. Hajar, istri Nabiullah Ibrahim. Dia bukan hartawan, dia hamba abdi. Dia bukan jelitawan tentunya, bukan bangsawan, bukan ilmuwan. Dikawini oleh Nabi Ibrahim, kemudian memberikan zuriat namanya Ismail. Setelah anaknya lahir, Allah perintahkan Ibrahim supaya Hajar Ismail diletakkan di tempat yang jauh daripada tempat asal Ibrahim. Nun di Makkah. Beribu kilometer jaraknya. Makkah waktu tak ada orang. Dan jadi istri Nabi Ibrahim berapa lama? Mungkin hanya beberapa bulan. Kan kawin, kemudian mengandung, kemudian punya anak. Ya mungkinlah setahun dua aja tak sampai. Ditinggal di Makkah, tempat yang sunyi, tak ada kemudahan asas. Orang pun tak ada, apa air tak ada, makanan tak ada. Air yang dibawa itu aja yang ada. Malam terlalu sejuk, siang terlalu panas, yang ada hanya binatang buas. Seorang diri. Setelah ditinggal situ, Ibrahim pun baliklah. Tak cakap apa-apa. Hanya tinggal itu dan Ibrahim balik. Ketika Ibrahim nak meninggalkan Hajar ini, Hajar mengikuti Ibrahim dari belakang. Itu dalam Bukhari itu. Ikut dari belakang dan bertanya pada dia, ya Ibrahim, lima tarok tanah, kenapa engkau tinggalkan di sini? Kenapa engkau tinggal kami di sini Ibrahim? Ada engkau tinggal di sini? Ya. Tanya, pasal apa lah Ibrahim kau tinggal kami berdua dengan anak kita di sini? Tempat ini tak ada orang. Tanya, punya tanya. Nabi tak nak jawab. Hajar sedih. Berpaling pun tidak. Ibrahim terus nak balik ke kampung halamannya. Tak sepatah pun berkata. Hajar akhirnya ubah pertanyaan. Allahu amaraka bihada ya Ibrahim. Ibrahim, engkau tinggalkan kami berdua dengan anak kita yang masih baby di tempat yang tak ada orang, tak layak dunia ini. Allahkah yang menyuruh engkau, Ibrahim? Ibrahim memalingkan badannya, tengok muka istrinya. Naam. Iya, Hajar. Yang suruh aku melakukan ini semua Allah. Ini bukan kehendak aku, wahai Hajar. Allah yang suruh. Allah yang suruh. Apa jawab Hajar? Ketika mendengar jawaban Ibrahim bahwa itu perintah Allah. Dirakamkan di dalam Sahih Bukhari yang sekalian. Hajar kata, idzan la yudayyi'unallah. Ibrahim, kalaulah ini memang perintah Allah kepadamu, Allah lah yang menyuruh engkau untuk meninggalkan aku dan anak kita yang masih bayi di tempat yang tak ada orang, tak ada kemudahan asas. Aku yakin Allah tidak akan mensia-siakan kami.
Allah tidak akan menjahanamkan kami. Aku yakin, karena ini perintah Allah. Mana mungkin. Aku sikit pun tak ada keraguan. Aku yakin. Karena itu perintah Allah. Pasti ia kebaikan bagi kami. Dan Hajar begitu kuat jiwanya. Suaminya balik langsung, tidak ada rasa kecil hati, kecewa, takut, was-was, tak ada. Karena mendengar Jaya Ibrahim, Allah yang suruh aku Hajar. Pertanyaan saya, dari mana Hajar punya kekuatan begitu dahsyat sekali? Tinggal di tempat yang jauh dari keramaian manusia. Manusia yang belum ada. Kemudian asas tidak ada. Yang adanya binatang-binatang buas. Air pun tak ada. Allahu Akbar. Mungkin pikirannya, berapa lama ya kami mampu hidup? Anak aku masih kecil ini, berapa lama lah lanjut tempatnya? Mungkin. Tapi lagi sekali, jiwanya, aku yakin Allah tidak akan. Kan ini bukan kehendak suamiku. Ini bukan kehendak diriku. Tapi ini adalah kehendak Allah. Kalau Allah yang menyuruh kita, ya sudah, yakin bahwa Allah akan menjaganya. Masya Allah. Hajar hanya di situ, dan sekarang tengok Makkah sekarang jadi apa? Tengok bekas peninggalan Hajar. Di sana ada makom Ibrahim. Di sana ada Hijir Ismail. Di sana ada Zam-Zam. Di sana ada tempat sa'i. Bukankah itu yakni kesan-kesan sejarah, bukti sejarah, saksi bisu istilahnya, bagi menunjukkan betapa kuatnya jiwa Hajar, seorang hamba sahaya yang dinikahi oleh Ibrahim, bukan bangsawan, bukan ilmuwan, bukan hartawan, tapi Masya Allah, jiwanya cukup kuat menghadapi apa saja, tenang setenang-tenangnya. Saya ulangi, dari mana keyakinan kekuatan datang? Daripada keyakinannya kepada Allah. Allah yang suruh, sudah selesai. Lainlah kalau itu kehendak suaminya, Ibrahim apa aja boleh protes. Sebelum tentu pilihan suami itu betul. Tapi kalau Allah yang menciptakan alam semesta yang menentukannya, apa hak kita untuk mempertanyakannya? Kita telah memahami atau belum, itu cerita lain. Saya ulangi, kita paham atau belum paham apa kehendak Allah, itu cerita lain. Yang paling penting bagi kita, karena kita sudah ucap la ilaha illallah, terima saja dengan penuh keyakinan, tanpa ada keraguan, tanpa pilih itu, tanpa pilih ini, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang seperti inilah yang sekalian, contohnya Hajar yang terakhir ini, benar-benar orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, karena sudah ada keyakinan yang jitu dan telah dibuktikan. Hajar dengan Ismail yang masih bayi waktu itu, tak pun mati kebururan, tak pun mati di bahang rimau. Hidupnya sejahtera. Bahkan sekarang tengok bekas-bekas peninggalannya, Masya Allah, menjadi bandar metropolitan yang mungkin dari segi nilai ekonomi, setiap inci di tanah Makkah tak tahu berapa harganya. Bukan sekarang harga ekonomi, nilai keberkatannya. Allahu Akbar. Sembahyang di tempat itu 100.000 kali lebih baik daripada tempat lain. Mana ada tempat dunia yang lebih seperti itu? Sebab itu kalau kita berpeluang pergi Makkah, ya Mas, tolong dalam kursus umroh, kursus haji, jangan sekali-kali dilepaskan perjalanan keluarga Ibrahim, Ismail, dan Hajar. Tolong, itu adalah yang di-highlightkan dalam kursus haji dan kursus umroh. Agar orang pergi haji dan umroh, kalau laki ingin menjadi Ibrahim baru. Bila yang perempuan, bila menjadi Hajar baru. Dan itu bagi saya sangat berkesan. Sebab kalau dapat mencontohi nilai-nilai ubudiyah yang
tunjukkan oleh Ibrahim sebagai suami bagi anaknya, sebagai suami bagi istrinya, ditunjukkan Ibrahim sebagai ayah bagi anaknya, ditunjukkan hak oleh Hajar sebagai istri, dan ditunjukkan Ismail sebagai anak. Haji pasti mabrur. Percayalah, kemabruannya justru di situ tuh nanti. Kadang-kadang yang aspek ini kadang terlepas pandang. Kursus haji itu biasanya ya tidak, ya memanglah perlu dari aspek hukum hakam, memang perlu. Hukum hakamnya kena ini boleh, ini tak boleh, begini itu lontar macam mana, ya itu perlu. Tapi sekali saya dah faham, sudahlah, tolong tekankan yang ini karena nilai haji justru di sana. Ini jangan khusus haji, khusus umrah, tapi yang disampaikan setengah jam bukan cerita itu, malah cerita makanan. Tuan-tuan, kalau ikut kami nanti jangan khawatir. Makanan kita diakan sehari makan 3 kali, dan masakan menu dia semua menu Malaysia. Bahkan kita siapkan kopi dan teh itu layan diri, dan tempatnya cukup sedap. Dan kalau nak shopping pun tak jauh daripada supermarket. Ada nak pergi haji, lagi umrah, atau nak pergi melancong. Tapi itu orang yang di trend pula. Yang menarik justru yang itu yang ditawarkan. Dan kadang kita hanya Allahu Akbar. Kenapa ya? Nak umrah. Wahai umrah itu kan sangat sederhana aja, Mas. Ibadah umrah kan paling sederhana. Pergi sana, tawaf, kemudian sa'i. Tawaf, kemudian sa'i. Kemudian gunting rambut. Sudah selesai umrah. Terus balik ke Malaysia pun boleh. Ini dari si hukum lah. Pergi Makkah, pakaian ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, sudah selesai. Kalau terus balik pun boleh. Tapi kadang-kadang kenapa ya ibadah yang sesederhana itu tiba-tiba jadi mahal, jadi rupanya mahal bukan ibadah umrohnya. Yang mahal tadi rupanya tentang makanan, satu hari 3 kali, menunya berbeza-beza. Jadi kalau siapa mungkin banyak orang utara, dia akan laksa utara. Wih, sedap ni. Kalau nak shopping pun dekat. Bahkan ada shopping komplek yang dekat, baru buka. Ini kempen nak pergi haji, nak ibadah atau nak apa? Bahkan di sana ada siapkan fotografer yang percuma. Jadi siapa yang ambil gambar yang selfie, boleh ada. Allah Akbar. Ya, minta maaf lah, itu urusan orang lain, saya tak mau campur tangan. Tapi bagi saya, suatu hari kita tidak tahulah ibadah kita ini jadi macam mana, tak tahulah. Tapi sudah memang sangat. Nak umrah sesederhana itu pun kadang kursusnya bersiri-siri, bayangkan. Saya pun tak tahu apa yang disampaikan. Walhal rohnya kadang terlepas pandang. Itu menjiwai keimanan, keyakinan Ibrahim, Ismail, Hajar. Itu karena belum tentu itu dah masuk dalam hati. Allahu Akbar. Paham ya mas sekalian? Inilah yakin. Hajar hanya kata, idan la yudayyi'unallah. Kalau begitu Ibrahim, karena ini perintah Allah, bukan kemauan kamu, aku yakin yakin-yakinnya, Allah Rabbul Alamin tidak sekali-kali akan mensia-siakan kami di sini. Sungguh pun hari ini, minggu ini tak ada air. Kan air itu ciptaan Allah, dia yang punya. Allah boleh bagi air bila-bila masa. Sungguh pun sekarang tidak ada pokok yang tumbuh, kan pokok itu milik Allah. Kenapa aku takut? Kenapa aku takut tak minum air hanya karena sekarang tak ada air? Kan air itu milik Allah. Dan aku dari sini, Allah yang suruh. Allahu Akbar. Itu keyakinan yang luar biasa lah. Ingat ya, dan itu modalnya bukan pasal dia pandai ya. Ya mungkin, saya kata, Hajar bukan golongan cendekiawan. Bukan. Dan kan waktu IQ tinggi, belajar sampai PhD, tidak. Hajar bukan seorang ahli pensarah, pemidato, ahli debat, juga tidak. Dia hanya hamba sahaya, dikami seorang nabi, kemudian gitu dan itu. Tapi ya Allah, pahamannya terhadap asyhadu alla ilallah atau kepada la ilallah luar biasa. Luar biasa. Jemaah sekalian, itu
penjelasan saya tentang yakin, yang merupakan syarat kedua bagi diterima dan sahnya la ilaha illallah, sekaligus melayakkan orang yang mengucapkannya masuk surga. Masuk surga. Jadi, wajiblah tentulah bagi kita untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Dan baru 2 kita telah pelajari, walaupun ulasannya, ya saya merasa sebenarnya ulasan saya ini sangat sederhana. Walaupun 1 poin, 1 sesi, sebenarnya sangat sederhana. Karena kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang saya rujuk ini, sangat luas, sangat panjang. Ya, ada rujukannya mungkin dari aspek akidahnya, aspek syariahnya, halal haramnya, syirik tidaknya, tapi juga ada aspek ihsannya, aspek hati. Nah, saya yang minat dari aspek hati itu. Luar biasa. Ya, contoh yang dilakukan oleh Abu Bakar, itu kan lebih kepada aspek rohani. Macam mana nak meredam, melawan, menghancurkan rasa ego nih, sifat ego nih, ananiah nih. Itu luar biasa susahnya tuh. Macam mana nak melawan sifat tamak, haluba, anaknya bakhil ini, seperti yang dilakukan oleh Abu Dahdah. Macam mana nak melawan segala-gala kerisauan, kekhawatiran terhadap nasib yang akan menimpanya, melihat keadaan yang sama sekali tidak memungkinkan untuk hidup selesa, dengan yakin kepada Allah. Itu semuanya aspek rohani. Aspek rohani. Sebab yakin memang termasuk min a'malil qulub, termasuk perbuatan hati. Itu saja ya mas sekalian, mudah-mudahan menambahkan pelajaran lagi. Kod-kod ada yang nak dipertanyakan, saya persilakanlah kalau kod mungkin ada pertanyaan, apa yang nak ditanyakan berkaitan ini atau apa saja, saya persilakan. Kod kalau ada. Ya, silakan sebelum kita tutup. Udah boleh tak? Tuan Asmi dah balik? Dah Ustaz, Oh, pukul 10 tadi habis. oh ya. Pukul 10, lepas tu on the way. Dengarlah juga. Dapatlah insyaAllah. Sitting ke buffet? Sit down. Oh, sit down. Okay lah. Tak sikit lah. Oh, ada juga sekarang buat malam ya. Memang. Saya ada juga jemputan weekend, tapi siang. Nah, itu yang saya seronok, bukan main kalau siang. Memang. Tapi kalau Sabtu siang jam lah kan. Jadi beritahu jemputan daripada Majlis 11 hingga pukul 3. Weh, serunya bukan main saya. Kalau malam apalagi di Kuala Lumpur, kada Allah, mak. Memang. Ada hari itu, bulan lepas mana tu. Jemputan malam di Kuala Lumpur, saya call balik pasal kawan. Saya Syekh, ada tak bulat sekali ke ada tempat lain? Oh, ada 2 kali. Ada di rumah. Oh, ada di rumah. Di rumahnya bila? Boleh tak saya dapat datang rumahnya tak payah pergi kota? Boleh. Boleh. Apa lagi pergi rumahnya lah. Tenang. Pasal susah lah kita. Malam-malam lagi jauh ni saya tak reti jalan. Bingung nak silap pula. Ya, itu saja. InsyaAllah kita akan jumpa pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Kerana yang berdiamakan. Subhanakallahumma bihamdika. Sudah la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Selamat.